Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Ibu harap kalian dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan membahas tentang sistem pengendali dan budidaya. Selamat menonton. B. Sistem pengendali. Peranan sistem kendali otomatik adalah yang paling menonjol dalam keperluan hajat manusia atau bangsa yang telah maju peradabannya. Contohnya, di industri diperlukan untuk pengendali mesin-mesin produksi, bidang manufaktur, dan pengendali proses seperti tekanan, temperatur, aliran, gesekan, kelembaban, dan sebagainya. Yang pertama, peralatan listrik. Peralatan yang biasa digunakan untuk alat elektronik adalah A. Test pen. Test pen digunakan untuk mengetahui apakah suatu penghantar listrik, kabel atau kawat memiliki tegangan listrik. B. Solder. Solder merupakan alat bantu dalam merakit atau membongkar rangkaian elektronika pada rangkaian yang terdapat pada papan PCB. Solder merupakan alat elektronika yang mengubah energi listrik menjadi panas. C. Penggaris siku. Penggaris siku adalah alat yang digunakan untuk mengukur siku dari suatu sambungan, baik siku bagian dalam maupun siku bagian luar. D. Palu. Palu adalah alat yang digunakan untuk menancapkan paku pada kayu atau aluminium, juga untuk mencabut paku itu kembali. E. Gunting. Gunting seng adalah alat yang digunakan untuk memotong seng atau sejenisnya. F. Ketam. Ketam berfungsi untuk memperhalus permukaan kayu. Bab 3. Budidaya. Pada bab ini akan dibahas kegiatan praproduksi, desain konstruksi dan persiapan wadah budidaya, serta produksi, pendederan, pembesaran, dan panen budidaya ikan hias. Kegiatan pendederan dan pembesaran ikan merupakan kegiatan budidaya yang memelihara benih ikan sampai berukuran tertentu atau ekonomis, dan siap untuk dipanen ataupun menjadi induk. Ikan hias adalah jenis yang memiliki bentuk tubuh yang unik dengan aneka warna, yang umumnya dijual sebagai ornamen atau hiasan dalam akuarium. A. Komoditas ikan hias. Ikan hias air tawar memiliki beberapa kelebihan, terutama dari kemudahan budidayanya. Berbeda dengan ikan hias laut, selain lebih sulit, biasanya memerlukan fasilitas yang lebih mahal. Berikut ini beberapa jenis ikan hias air tawar bernilai ekonomi tinggi yang paling banyak dicari dan berpotensi untuk dibudidayakan. Yang pertama, koi atau Cyprinus caprioel. Yang kedua, cupang atau beta sp. Berdasarkan bentuk siripnya, cupang dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu A. Half moon atau setengah bulan, B. Crown tail atau ekor mahkota atau serit, C. Plakat half moon. Yang ketiga, arwana atau Sclerophagus sp. Yang keempat, ikan mas koki atau Carassius auratus. Yang kelima, gupi atau Poecilia reticulate. Yang keenam, lohan atau kelompok cichlid. Yang ketujuh, discus atau Symphisodon discus. Ikan hias yang layak ekspor biasanya diseleksi berdasarkan 6 kriteria, yakni ukuran, jenis ikan, keseragaman, keunikan bentuk dan warna,
bebas penyakit, dan daya adaptasi terhadap lingkungan. Jenis-jenis ikan laut yang diekspor warna mencolok antara lain: yang pertama, blue tanks, yang kedua, yellow tanks, yang ketiga, clawfish atau ikan badut, yang keempat, butterfly fish. B. Sarana dan peralatan budidaya pembesaran ikan hias. Yang pertama, bahan. Adapun bahan-bahannya adalah A. Benih, B. Air, C. Pakan, D. Obat-obatan. 3. Wadah budidaya ikan hias. Berikut penjelasan berbagai jenis wadah budidaya ikan hias. Yang pertama, kolam. Yang kedua, bak. Yang ketiga, akuarium. C. Persiapan wadah budidaya ikan hias. Yang pertama, pembuatan wadah budidaya atau akuarium ikan hias. Langkah-langkah pembuatan akuarium adalah sebagai berikut. A. Perencanaan. B. Persiapan bahan dan alat. C. Proses pembuatan akuarium. Yang kedua, persiapan wadah budidaya. Persiapan wadah budidaya pada kolam meliputi A. Pencucian wadah, B. Pengeringan wadah, C. Pengisian air, D. Instalasi aerasi. Instalasi aerasi adalah alat penghasil gelembung udara yang diperlukan untuk menggerakkan air di dalam akuarium agar meningkatkan kadar oksigen dalam air, di mana oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh ikan. Yang ketiga, proses budidaya pembesaran ikan hias. A. Pemberian pakan. Pakan alami dijadikan pilihan karena pakan alam memiliki keunggulan sebagai berikut. A. Memiliki kandungan protein tinggi. B. Pakan alami diberikan kepada ikan dalam kondisi hidup. Pakan alami yang bergerak membuat perhatian ikan untuk memakannya. C. Pakan alami sesuai dengan bukaan mulut ikan, sehingga ikan tidak kesulitan saat memakannya. B. Pemeliharaan. Proses pemeliharaan ikan hias air tawar dalam wadah budidaya akuarium dengan cara menyimpan atau penyedotan minimal 2 kali setiap hari, pemberian pakan ikan, dan pengecekan kualitas air. Untuk mengurangi tumbuhnya penyakit, harus dilakukan pengukuran kualitas air, mencangkup suhu, tingkat keasaman, dan oksigen yang terlarut. C. Pengendalian hama penyakit. Penyakit yang biasa muncul pada proses pemeliharaan ikan hias adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyakit bintik putih. Jasad penyebab penyakit bintik putih adalah Ichthyopteris multifilius. Gejala klinis yang ditunjukkan adalah adanya bintik putih baik pada kulit, sirip, mata, dan insang, yang sering terjadi pada ikan ukuran kecil atau benih. Pengobatan dapat dilakukan dengan cara merendam ikan yang terinfeksi dalam suatu wadah pada larutan campuran formalin dan malachite green oxalate selama 24 jam. Yang kedua, penyakit trichodiniasis. Penyakit ini disebabkan oleh Trichodina sp. Gejala klinis yang ditunjukkan adalah ikan yang terinfeksi biasanya menggosok-gosokkan badannya pada dasar atau dinding bak atau kolam. Pengobatannya dapat dilakukan dengan cara perendaman dalam larutan formalin selama 24 jam atau atriflavin selama 15-30 menit yang dilakukan di dalam bak atau wadah penampung. Yang ketiga, penyakit tetrahymena.
Penyakit ini disebabkan oleh Tetrahymena piriformis, dapat menginfeksi kulit atau sirip. Pengobatan dapat menggunakan atriflavin dengan cara perendaman selama 15-30 menit. Yang keempat, penyakit cacing. Cacing tersebut biasanya terdapat pada insang maupun kulit. Cacing jenis Dactylogyrus sp dan Gyrodactylus sp. Gejala klinisnya adalah frekuensi pernafasan atau gerakan insang bertambah cepat. Ikan berwarna lebih gelap, sering menggosok-gosokkan tubuh pada dasar atau dinding bak, dan lama-kelamaan ikan menjadi kurus. Sekian penjelasan materi ini. Untuk memastikan kalian sudah paham, silakan kerjakan tugas di Google Form. Link Google Form terdapat pada deskripsi video YouTube ini ya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa untuk subscribe ya.